Proses pencairan program sembako BPNT Mei-Juni lewat kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri, dan program sembako BPNT periode April-Mei-Juni lewat PT Pos. Sudah rame KPM yang menanyakan jadwal pencairan BPNT Mei-Juni bagi KPM pengguna KKS. Pasalnya bantuan BPNT lewat Pos April-Mei-Juni untuk 3 bulan langsung sudah mulai dicairkan beberapa hari sebelum Lebaran dan hingga saat ini masih terus dicairkan di kantor pos. Bagaimanakah update per hari ini? Apakah sudah menunjukkan pertanda baik cair segera beriringan dengan pencairan pos mengingat periode salur antara KKS dan juga PT Pos untuk periode triwulan kedua hingga bulan Juni, dalam artian baik lewat pos maupun KKS. Nah, dalam video kali ini saya akan menganalisa apakah sudah ada petunjuk proses pencairan untuk KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Simak info lengkapnya sesaat, saya akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam suasana lebaran. Dan kita masih libur dan cuti bersama. Semoga teman-teman semua selalu dalam kebahagiaan dan diberikan kesehatan dan rezeki yang berkecukupan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, topik kita kali ini adalah proses pencairan program sembako BPNT Mei-Juni lewat kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri, dan program sembako BPNT April-Mei-Juni lewat PT Pos. Nah tentunya ini sudah banyak yang bertanya, kok ya untuk bantuan BPNT yang cair melalui PT Pos sudah mulai dibayarkan untuk periode salur April hingga Juni. Nah, apakah lewat kartu KKS akan dicairkan? Mengingat untuk KKS periode salur yang akan dicairkan ke depannya adalah untuk 2 bulan, yaitu periode salur Mei dan Juni. Apakah sudah mulai ada tanda-tanda proses pencairan untuk KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri? Nah, teman-teman, pada aplikasi 6NG saya mencoba menganalisis dari pencairan pos terlebih dahulu untuk periode salur April, Mei, dan Juni. Kendati telah dicairkan beberapa hari sebelum Lebaran dan hingga kini proses pencairan di pos setelah Lebaran ini masih terus berlangsung. Namun perlu diketahui bahwa meskipun sudah cair di PT Pos, namun tidak semua KPM BPNT pencairan pos dicairkan. Meskipun status di 6NG hampir semua KPM BPNT lewat pos sudah berubah status SP2D, sudah SI. Artinya sudah proses transfer dari rekening Kementerian Sosial ke rekening KPM. Namun ternyata pada pencairan BPNT di pos yang disalurkan khusus bagi KPM BPNT murni saja. Dan bagi KPM yang merangkap bantuannya BPNT plus PKH belum disalurkan. Nah teman-teman, secara update di 6NG bagi KPM yang menerima PKH dan juga BPNT sekaligus, untuk PKH triwulan kedua periode salur April Juni sudah update status SP2D, sudah SI. Begitupun dengan program sembako BPNT juga sudah berubah periode salur April-Juni, sudah update status SP2D, sudah SI. Nah, karena secara kebiasaan bagi KPM plus ini, maksudnya KPM BPNT plus PKH dicairkan secara bersamaan. Maka nantinya daftar nominatif gabungan PKH dan BPNT, di mana yang akan diterima itu 2 bantuan sekaligus, yaitu bantuan BPNT Rp600.000 plus bantuan PKH yang tentunya disesuaikan dengan jumlah kategori yang tervalidasi yang dimiliki oleh KPM. Semoga saja akan cair segera ya teman-teman, mengingat status sudah SI di aplikasi 6NG. Artinya Kementerian Sosial itu telah memberikan surat kepada pihak penyalur, dalam hal ini PT Pos, untuk melakukan transfer dari rekening pemberi bantuan, dalam hal ini Kementerian Sosial, ke rekening Giro Pos yang dimiliki oleh KPM di kantor pos. Nah, perkiraan kami untuk bantuan KPM PKH plus BPNT ini akan mulai dicairkan antara pekan keempat bulan April ini hingga awal bulan Mei tahun 2024. Nah, lantas bagi pencairan lewat kartu KKS untuk periode salur BPNT Mei-Juni, apakah sudah menunjukkan proses pencairan di aplikasi 6NG? Nah, teman-teman, menurut update terakhir pada aplikasi 6NG untuk proses pencairan BPNT Mei-Juni belum ada tanda-tanda
bagi KPM yang pencairan di kartu KKS baik BRI, BNI, BSI maupun Mandiri. Status periode salur masih BPNT April 2024 dan belum ada perubahan periode salur ke Mei-Juni 2024. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa kok bisa untuk pencairan BPNT lewat pos untuk triwulan kedua atau periode salur April, Mei, Juni sudah mulai dibayarkan sebelum Lebaran dan masih terus dibayarkan setelah Lebaran ini. Apakah pemerintah membeda-bedakan antara yang cair melalui PT Pos dan melalui KKS Bank Himbara? Nah, teman-teman, ini perlu diketahui dan harus dipahami ya, teman-teman. Untuk BPNT April hingga Juni, karena memang sudah memasuki periode salur yang dimulai pada bulan April hingga bulan Juni. Secara jadwal, proses memang dimulai pada bulan April dan bulan ini. Secara jadwal, proses memang dimulai pada bulan April dan bulan ini memang sudah masuk pada bulan April. Maka hal tersebut tidaklah menjadi mustahil karena sudah masuk pada periode salurnya meskipun dibayarkan lebih cepat secara kebiasaan. Karena kemungkinan pertimbangan bahwa KPM itu membutuhkan bantuan sebelum Hari Raya Idul Fitri di mana kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Begitupun dengan bantuan BPNT yang cair lewat kartu KKS karena sudah memasuki bulan April. Maka pemerintah juga menggelontorkan bantuan lewat kartu KKS meskipun yang cair hanya untuk bulan April yang besarannya Rp200.000. Nah, teman-teman, kemungkinan besar update periode salur BPNT Mei-Juni baru akan berubah di aplikasi Sixenji di bulan Mei. Setelah melalui proses tentunya, proses kelayakan KPM pada DTKS. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi rekening dan proses selanjutnya untuk SP2D. Dan akan diperkirakan proses puncak akan terjadi di minggu ketiga dan keempat bulan Mei. Sehingga KPM kemungkinan mencairkan bantuan BPNT-nya untuk periode Mei di sekitar pekan terakhir Mei hingga minggu pertama dan kedua bulan Juni. Jadi intinya teman-teman, bagi KPM pencairan KKS karena periode salur berikutnya adalah BPNT Mei dan Juni, maka tidak salah jika proses pencairannya dimulai pada bulan Mei hingga Juni. Mungkin seperti itu ya teman-teman, dan harus dipahami juga mengenai proses pencairan yang terjadi dan sangat tergantung dengan periode salur yang berjalan. Kesimpulannya, untuk bantuan BPNT Pos triwulan kedua periode salur April, Mei, Juni, sehingga jadwal proses pencairan sepantasnya mulai pada bulan April hingga Juni. Begitupun bagi bantuan BPNT KKS Bank Himbara periode salur Mei-Juni, maka proses pencairannya di sekitar bulan Mei dan Juni. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Yang terpenting bantuan teman-teman semua dari segi jumlah dalam setahunnya baik yang cair di PT Pos maupun kartu KKS tetap sama hitungannya Rp200.000 per bulan dan setahunnya itu adalah Rp2,4 juta dalam setahun. Untuk PT Pos cair per 3 bulan artinya KPM bisa sebanyak 4 kali menarik bantuan, sedangkan untuk KKS bila melihat pola dari awal untuk Januari itu cair 1 bulan. Kemudian cair 2 bulan kembali untuk periode Februari-Maret. Lalu cair 1 bulan untuk bulan April. Namun secara mutlak mekanisme pencairan itu adalah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi di sini kami hanya memprediksikan karena selama ini dari awal tahun hingga bulan April ini pola pencairan BPNT di tahap 1 bulan, tahap kedua itu cair 2 bulan dan selanjutnya tahap ketiga cair 1 bulan saja. Nah, ini hanya prediksi semata ya teman-teman. Jadi belum tentu karena tentunya adalah kewenangan dari Kementerian Sosial. Selanjutnya informasi mengenai BLT mitigasi resiko pangan. Apakah akan dicairkan setelah Lebaran ini? Nah, untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan atau BLT MRP, untuk saat ini belum ada update terkini dari informasi resmi pemerintah. Berhubung saat ini kantor-kantor pemerintah masih libur dan cuti bersama hingga hari Senin depan. Dan baru akan kembali bekerja secara normal di hari Selasa 16 April 2024. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sajikan kali ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan KPM mengenai proses pencairan program sembako BPNT Mei-Juni lewat kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Dan program sembako BPNT April, Mei, Juni lewat POS.
Semoga berita ini bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Saya Amran undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.